Selamat sore pemirsa, Presisi Utama akan hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Aceh Tenggara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar. Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara pemakaman secara kedinasan bagi almarhumah Nyonya Meriati Hugung Ipan Santoso. Polres Kota Waringin Barat melalui Satpol Airut menggelar kegiatan klinik terapung. Di informasi pertama, pemirsa di tengah kesibukan pemulihan pasca bencana banjir, Polres Aceh Tenggara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar. 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Aceh Tenggara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di tengah kesibukan petugas dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana banjir. Pengungkapan ini dilakukan pada Selasa 27 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang pria saat melintas jembatan desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 2 goni besar berisi ganja dengan total berat 50,7 kg. Terdiri dari 12 bal seberat 26,7 kg dan 11 bal seberat 24 kg. Selain ganja, petugas juga mengamankan 1 unit mobil L300 warna putih bernomor polisi BK1744TI serta 2 unit telepon seluler. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait mobil yang membawa ganja dari Desa Laklak, Kecamatan Ketambe, menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas kemudian melakukan undercover dan pengintaian. Dari hasil interogasi awal, salah satu pelaku mengaku diperintah oleh seseorang dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja untuk mengantarkan barang haram tersebut. Polres Aceh Tenggara menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk melacak jaringan peredaran narkotika, serta melaksanakan razia rutin kendaraan lintas wilayah guna mencegah peredaran narkotika dan menjaga Kabupaten Aceh Tenggara tetap aman dan bersih dari narkoba. Dari Humas Polres Aceh Tenggara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Utara, pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika melalui operasi gerebek sarang narkoba di wilayah Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam operasi tersebut, 7 orang berhasil diamankan. Berikut laporannya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melaksanakan operasi gerebek sarang narkoba Kamis 29 Januari 2026. Operasi dilakukan di kawasan Jalan Pasar Belakang Dusun 10, Kecamatan Percut, Sungai Tuan. Operasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi, dengan melibatkan 168 personel gabungan dari Polri dan TNI. Tim melakukan penggerebekan di 2 lokasi berbeda, yaitu Barak Pasar Belakang dan Barak Sijul, yang selama ini diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Di Barak Pasar Belakang, petugas mengamankan 4 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, serta menemukan 7 bungkus plastik berisi sabu seberat 4,83 gram dan uang tunai sebanyak Rp450.000. Hasil tes urin menunjukkan 3 orang laki-laki positif metamfetamin, sedangkan 1 perempuan dinyatakan negatif narkoba.
Sementara di Barak Sijul, petugas mengamankan 3 orang laki-laki beserta barang bukti berupa plastik klip kosong, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Ketiganya juga dinyatakan positif menggunakan metamfetamin. Sebagai langkah tegas dan preventif, seluruh bangunan Barak yang digunakan sebagai sarang narkoba dibongkar dan dimusnahkan untuk mencegah kembalinya digunakan sebagai tempat aktivitas ilegal. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menegaskan operasi gerebek sarang narkoba akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik secara beradab melalui pendekatan budaya dan musyawarah. Hal ini tercermin dalam kegiatan Makan Patita dan rekonsiliasi sosial di negeri Liang, Maluku Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menghadiri kegiatan Makan Patita dan rekonsiliasi sosial di negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 29 Januari 2026. Kapolda Maluku menilai tradisi Makan Patita bukan sekedar seremoni adat, namun menjadi instrumen sosial yang efektif dalam merawat perdamaian dan mencegah konflik horizontal. Irjen Pol Dadang meyakini komitmen damai yang dibangun dari kesadaran kolektif masyarakat akan lebih kuat dan berkelanjutan karena berangkat dari nilai-nilai budaya dan kebersamaan. Kapolda juga menegaskan penyelesaian masalah secara musyawarah dan beradab harus menjadi teladan, terutama bagi generasi muda, bahwa perdamaian adalah kemauan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menekankan pentingnya persatuan orang basudara sebagai fondasi pembangunan daerah serta meningkatkan bahwa konflik hanya meninggalkan luka yang berdampak panjang bagi generasi penerus. Rangkaian kegiatan ditutup dengan makan bersama seluruh unsur masyarakat dan pemerintah sebagai simbol berakhirnya sekat perbedaan dan kembalinya semangat kebersamaan di negeri Liang. Pendekatan rekonsiliasi berbasis adat yang difasilitasi oleh Polri menunjukkan penegakan hukum yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal, sehingga keamanan dan pembangunan daerah dapat berjalan seiring melalui kepercayaan publik. Dari Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara pemakaman secara kedinasan bagi almarhumah Nyonya Meriati Hugeng Iman Santoso atau Eyang Mary. Upacara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Taman Pemakaman Bukan Umum Kiritaba Tonjong Bogor, Jawa Barat, Rabu 4 Februari 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara persemayaman dan pemberangkatan jenazah dari rumah duka di Depok, Jawa Barat. Upacara ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, jenazah diberangkatkan menuju Taman Giritama Tonjong Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan secara kedinasan. Upacara pemakaman dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Pol Yuda Gustawan selaku Inspektur Upacara. Hadir dalam prosesi ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakapolri, Ketua Umum Bayangkari, Ketua Umum PP Polri, pejabat utama Polri, serta keluarga almarhumah. Prosesi berlangsung dengan khidmat diawali dengan pembacaan riwayat singkat, apel persada, penurunan jenazah, hingga peletakan karangan bunga atas nama negara, bangsa, dan Polri. Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Polri menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi ketabahan dan kesabaran serta bimbingan dan pelindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hadirin yang saya hormati, kita semua merasa kehilangan atas kepergian almarhumah sebagai sosok Bayangkari
yang selalu memegang teguh setiap prinsip perjuangan dengan loyalitas dan dedikasi tinggi yang selalu rajin dan tekun menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Almarhumah semasa hidupnya adalah seorang bayangkari yang selalu mendharma baktikan diri dalam kepolisian, bangsa dan negara dengan mengorbankan apa yang ada padanya yang patut menjadi suri teladan kita semuanya. Akhirnya, marilah kita semua menyatakan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dosa dan kesalahan almarhumah mendapat ampunannya serta amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa almarhumah, Inspektur Upacara menyerahkan karangan bunga atas nama bangsa dan negara. Penghormatan dilanjutkan oleh Kapolri, Ketua Umum PP Polri, Ketua Umum Bayangkari, serta keluarga. Almarhumah Nyonya Meriati Hugeng Imang Santoso juga menerima penghargaan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kategori Warga Negara Indonesia Non-Polri, atas kontribusi dan dedikasinya bagi institusi kepolisian. Sebagaimana telah Bapak dan Ibu maklum, bahwa pada saat ini kita semua hadir dan menyaksikan pemakaman salah seorang keluarga kami, yaitu ibunda kami yang tercinta, Ibu Meriati Hugeng, yang telah meninggal. Alam dunia yang fana ini, kita sadar bahwa kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Untuk itu, kami segenap keluarga mengaturkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan upacara ini. Kami atas nama keluarga mendoakan kepada pimpinan Polri dan seluruh yang hadir mengikuti upacara pemakaman ini, sehingga menjadi amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai informasi, almarhumah Nyonya Meriati Hugeng Iman Santoso wafat pada 3 Februari 2026 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dalam usia 100 tahun. Bagi Polri, Eyang Mary bukan hanya bagian dari sejarah, namun sumber teladan moral dan etika yang terus menginspirasi generasi Bayangkara dalam menjaga marwah institusi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.